نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع ذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله عليه والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله والثواب اللهم علينا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى واكرمنا بالعافية يا ارحم الراحمين واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك يا رب سبحانك يا رب
seperti apa sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah tapi dilakukan berjamaah, seperti sholat rububiyah ba'diyah itu tidak disunahkan berjamaah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih sebetulnya juga tidak disunahkan berjamaah, tapi untuk keseragaman, untuk keserempaan, untuk menghemat waktu, itu boleh dilakukan dengan berjamaah, tapi fadilahnya tetap dihitung satu. Seperti yang pernah saya katakan dari guru kita yang bernama di Aliyah zaman Ustaz Ahmad Abdullah Al-Hafid, dia pernah karena dia santri yang sholat berdianya susul-susulan, yang satu sholat, yang satu masih duduk, yang satu selesai, yang masuk lagi sholat lagi, yang selesai masuk lagi sholat lagi. Akhirnya waktu qomat mundur, hanya dia bukan, maka dijadikan sholat berjamaah, sholat sunnah. Apa hukumnya? Boleh, boleh. Itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tapi fadilah kita berikan pada sholat sendirian. Kemudian khilaf apakah, yaitu makna khilaf aula, kalau tidak dilakukan lebih afdal. Ini lebih rendah dari makruh. Kalau makruh dianjurkan tidak dilakukan. Bahkan kalau kita meninggalkan kita berpahala. Nah, khilaf aula ada satu lagi istilah khilaf aula. Mungkin banyak kita dengar dari kita fikih menyebutkan khilaf aula. Mana khilaf aula? Artinya khilaf kalau yang selain itu aula lebih afdal, tidak dilakukan lebih bagus. Apa itu? Kalau melakukan sholat berjamaah antara makmum dan imam yang mana salah satu mereka melakukan sholat adaan, satu godok, baik imamnya yang godok, makmumnya adaan, atau sebaliknya, boleh, boleh, tidak jadi masalah. Ya, makmumnya khilaf aula. Atau juga seperti ada orang sholat sunnah, kita tahu ada orang sholat sunnah, kita sholat wajib, kita jadikan dia imam, boleh tidak? Boleh, itu sah-sah saja. Tapi hukum di sini khilaf aula. Artinya kalau tidak dilakukan lebih afdal, jadilah orang yang sholat sama-sama sholat wajib. Boleh tidak? Boleh. Sebetulnya ketika kita sholat sunnah di sini sering terjadi. Kita sering sholat sunnah, kalau ada orang datang dikirain kita sholat zuhur, kita sholat berdua, lalu dia megang paha kita menunjukkan kalau dia menjadi dirinya makmum. Sebetulnya kita tidak perlu memberikan isyarat begini. Seakan-akan aku bukan sholat wajib, kita teruskan saja sholat kita, dia dapat fadilah berjamaah, sah-sah saja. Yang penting gerakan sholat itu sama. Yang tidak boleh itu kalau sholat itu gerakannya beda, seperti sholat jenazah. Orang sholat jenazah itu bukan sholat asar, kita jadi imam, tidak bisa. Atau sebaliknya. Kemudian makruh, makruh kita kan imam fasik atau mubtadi'ah. Hukumnya makruh kalau kita sholat di belakang imam yang fasik. Fasik kan itu tukang maksiat, boleh tidak jadi imam? Boleh. Tukang maksiat boleh jadi imam. Makmum astagfirullah, tidak makmum bikin imam dengan kayak botol. Tapi subuh-subuh dia rasakan seger, sehat. Ingat dia berusaha malam dan dia buka-buka. Pakaian dia aja ngomong normal, tidak. Semalam di rumah jam 10 masih nginting kalau dari. Tapi dunia Al-Qurannya bagus, hikmahnya banyak, soalnya bagus, itu hukum agama. Boleh tidak jadi imam? Jatuh jadi imam, tidak apa-apa. Tapi ini orang namanya fasik, sah tidak selain kamu mereka sah? Sah, sah-sah saja. Cuma kalau berdiri yang mulai jadi yang benar-benar kita kenal orang baik, tak pernah jangan maksiat jauh, itu jadi imam lebih afdal. Ini salah satu alasan bolehkah orang itu pindah sholat ke masjid atau sholat ke tempat lain. Jadi dengan dia ke masjid dan sholat di kampungnya, tahan saja di situ. Padahal di kampungnya ngapain? Imam kami itu fasik. Tahu yang fasik? Mana tahu kamu tahu dari dia. Tapi dia itu dari dulu jadi imam, sudah sholat bagus, apa bukan banyak. Dulu terus benar-benar ngajar ya Ustaz, semua datang baca kebaikan, alhamdulillah bisa boleh. Jadi anak pindah ke sini apa ini rumah, anak yang udah masya Allah agak orang imam pindah boleh. Kita pindah boleh. Coba pelanggar itu sholat. Hukumnya boleh fasik atau tadi apakah bid'ah juga boleh kita jadi imam. Tapi kira sih hukumnya makruh. Selagi ada yang tidak seperti mereka, kita cari yang tidak seperti mereka. Yang ketujuh, haram dibandingkan dengan sahih, sah sholatnya tapi
Kebetulan dia terus
Atau juga seperti fasik ini juga, yaitu orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah, dia suka melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama, tapi tidak sampai dengan batasan keluar dari agama. Tidak sampai keluar dari agama. Contohnya bisa sampai kalau dia melakukan acara kawinan orang kiai, ya, larang untuk campur ini biasa ya apa. Ya, kalau dia melakukan cawisan banyak video TV. Mudah-mudahan rasanya budi-budi sebelah situ. Nah ini Pak, ini namanya bid'ah yang tolak lewat sini. Nah ini dari kelima, dia supaya kiai mungkin besar kok. Yang sampai ada kiai kecil dia musola ini semayang 10, ini 1000 semayang dia. Tapi orang ahli bid'ah mending semayang dengan 10, dia harus semayang 1000, tapi memang ahli bid'ah seperti itu. Ya bid'ah yang sampai keluarga dari tidak sampai keluar dari Islam, sudah keluar dari Islam bukan lagi Muslim berarti sampai alhamdulillah. Ya sampai seperti itu, seperti sampai minta semoga ya, atau dia melakukan seperti fasik menghalalkan yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Nah itu tidak benar. Kemudian yang keempat, kita akan Imam Jamal Qasir mukhalifan al-madhhab ka Hanafi. Kalau imam yang berbeda madhab itu, madhab Hanafi, mereka yang melakukan ada beberapa hal dalam sholat, mereka berbeda dengan hukum kita. Nah maka apa kita sholat sama dia, apa kita bikin sholat dengan sesama madhab Syafi'i, kalau kita ke Hanafi, karena ada perbedaannya pokok di situ. Maka seperti sholat itu jamaah, dia Fatihah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia langsung dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia nggak pernah baca Bismillah, Bismillah itu kan dari Fatihah. Namun ini tidak cocok sama kita. Ya, kita menyatakan dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian surah Fatihah. Kalau ada orang salah membaca Fatihah, menurut kita tidak sah. Menurut dia sah. Nah kita semuanya di belakang dia, kalau baca jangan. Walaupun itu makmumnya banyak lagi. Ada mazhab Syafi'i langgar. Ini Imam Hanafi malah semua. Ini banyak di Mekah. Mekah itu, Mekah Saudi pada hakikatnya mereka itu mazhab resminya Hanafi. Tapi secara praktek mereka macam-macam. Ya, namun dari macam-macam juga, apa kita sholat sama kita Syafi'i, apa kita sholat sama Hanafi tadi, apa sholat dengan Syafi'i walaupun jumlahnya sedikit ketimbang kita sholat dengan orang yang lain. Tapi ini hilang jatuh kita. Kalau kita lakukan jadi perpecahan, hanya tersinggung buat Hanafi tersinggung apa agak-agak kami sama-sama baik, cuma beda sedikit. Nah itu kita sholat sama dia tidak apa-apa. Sama yang menurut pandangan kita, dia itu sebenarnya tidak sah sholat, tapi di sini harus sebagai ulama, artinya tetap sholat sama mereka. Yang pendapat paling kuat jangan, kita sholat jarak itu lebih afdal. Kemudian yang kelima pengecualian, kita lebih afdal sholat dengan jumlah sedikit daripada sholat dengan jumlah banyak. Jika kana imam jamaah katsira sari'an qira'ah wa umum bautiyah. Ya, ini masjid Masya Allah, tarawih itu, ya kami itu memang di mana pun itu pastilah kami banyak yang hijrah. Sekarang musim hijrah, bulan Ramadan ternyata ada hijrah itu banyak. Wong kampung kami seperti mana hijrah, tangga kampung sebelah, kampung imam Masya Allah, penuh lah.
Kita sering mendengar tentang zaman jahiliyah. Di pikiran kita zaman jahiliyah itu tak pada tidak ada syaitan. Rasulullah mengatakan itu ditamina pakai mahal. Apa itu untuk menyempurnakan, bukan baru nak mulai akhlak, menyempurnakan artinya orang itu sudah punya akhlak. Cuma kita kadang-kadang itu sampai ketika kita orang jahiliyah itu dulu anak itu dulu. Tapi kita tidak pernah kebaikan yang ada di mereka banyak. Di antara di zaman Rasulullah tahun ketika Rasulullah berumur 35 tahun, Rasulullah berumur 30 tahun belum jadi Rasul, belum jadi Nabi. Terjadi banjir besar di Mekah, sehingga Ka'bah itu dibangun dari zaman Nabi Muhammad. Itu pondasinya bukan batu, dinding Ka'bah bukan pakai semen, pakai joran juga. Banjir besar sehingga menjadikan Ka'bah rusak. Perlu dibongkar, perlu diperbaharui, jangan perlu diperbarui dengan pembongkarannya boleh dibilangkan macam pembangunan. Nah zaman itu ketika orang Quraisy sudah sepakat untuk membangun kembali, kan butuh dana. Masing-masing mereka tahu di Ka'bah luar biasa, masing-masing menunjuk sahamnya paling besar, menunjuk duit. Tegak di antara pemimpin orang Quraisy berkhotbah. Ya ma'asyiral Quraisy, namanya Abu Umayyah. Abu Umayyah ini dia termasuk yang terpandang karena orang Quraisy. Ditegur orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, jangan kamu masuk ke dalam bangunan Ka'bah ini dari harta yang kamu dapatkan dari riba. Atau riba dari zaman dulu, dari mahal persinggahan, jangan. Dari kalau boleh menggolimi, jangan. Atau jangan kamu masuk ke duit yang benar-benar bersih. Ini jangan jahiliyah saudara. Subhanallah. Tapi itu berbeda. Subhanallah. Bangun masjid tahun 800 tahun, 900 tahun, bahkan ada namanya Jabana. Jabana itu masjid yang biasa digunakan untuk sholat jenazah sama sholat Id. Digunakan khusus untuk itu. Sholat 5 waktu itu jangan dipakai. Masjid besar itu sudah ada dari sejak zaman sebelum Fatihah Qudus dan Muhammad bin Ali. Kita yang mendalam. Lah, tidak sih tahu. Masih ada masjid nama segala motor seluruh masjid Habaib dan masyarakat yang ada di tanah di Haram itu dibangun dengan duit yang benar-benar bersih. Jadi sampai sekarang bangunnya cuma dari tanah sama jerami, tidak pakai bataku, kita macam begitu. Ya, tanah dulu, tanah becek, campur dengan jerami, dicetaknya berapa ini tanah dulu, di matahari itu sudah bataku. Sampai itulah, tapi umur masjid sama 300 tahun, 500 tahun, 400 tahun tetap sampai sekarang tak boleh saya sempat. Memang dibangun dengan takwa bersih, bangun dengan bersih, beli tanah dengan bersih. Bahkan yang bangun masjid pun orang-orang yang ahli takwa. Itu kadang sekarang nama ini banyak, bisa terlihat bunyinya bangun masjid, bunyinya bangun madrasah, tapi tukang yang bangun dia semuanya tidak. Nah ini yang dilihat sekarang. Semuanya tidak dia. Dia tahu bangun masjid dia dari tidak semuanya. Kadang-kadang ini bukan suatu rahasia yang sudah jauh. Kadang-kadang sebagai tukang-tukang kesian dengan mereka. Pas jajan hari Minggu, duit itu habisnya berpoya-poya. Poya-poya. Tempat masnya kadang-kadang. Nah, dia bangun masjid, dia bangun dosa ini itu saya. Makanya perlu dijaga, tidak boleh mengenal Allah, jangan sampai masuk ke dalam harta milik itu suatu yang sifatnya haram atau syubhat, apalagi untuk bangunan masjid, bangunan tempat ibadah atau tempat pendidikan agama Allah atau Islam. Jadi dikatakan di sini, kalau ada bangunan masjid, di mana masjid itu penuh semuanya megami, tapi bangunan masjid itu dibuat dari barang yang syubhat atau yang haram. Ya, ada masjid lagi jumlah semuanya memiliki, tapi dibangun dengan bersih, maka semuanya di situ. Di Palembang baca kita tengok bangunan, masya Allah, bersih, murni, makmur, masuk ke rohani lebih rasa. Kita masuk ke rohani rasa lebih dibandingkan masjid-masjid yang baru buka, bagi masjid yang baru dekati ada rohani, ada juga. Tapi masjid tamu memang lebih bersih, lebih hati-hati mereka dalam membangun masjid ataupun yang lainnya. Terima kasih. Sekarang akan jelaskan tentang syarat sah sholat berjamaah. Syurut sihhatul
di sarung itu ada darah, dia tidak tahu mungkin imam tadi ada najis, itu juga atau kadang-kadang saya dapatkan ada bangkai lalat. Nah orang sholat membawa najis, membawa bangkai kan tidak sah. Kita tahu ketika semayang kita kata Allah belakangnya ada bangkai lalat, masih terus ke semayang, apa hukum sholat kita? Tidak sah. Apa kita tahu kalau imam ini tidak sah semayang? Jadi makmum tidak boleh tahu kalau imam ini tidak sah semayang. Kalau imam tahu maka batal sholat. Besoknya dibatal di tengah sholat ataupun batalnya setelah selesai sholat. Maka di sini seorang imam ketika tahu dia batal habis semayang, tidak usah ikut tahu makmum kalau makmum tidak tahu. Misal juga ada imam dia wudhu di rumah, pas dia wudhu di rumah nak kelana, tak tahu di tengah jalan di situ tino batal. Sampai masjid Bapak Omar kawan itu kalau dia batal langsung semayang Allah Akbar. Sudah selesai semayang pas lagi Allah ingat itu batal. Nah makmum tahu tak kalau dia batal? Tak kata yang tahu, jangan dia tahu. Kalau dia tahu batal kalau dari harus ulangi kalau semayang. Jadi makmum kalau dia sudah saya tahu. Kecuali kalau di tengah semayang dia harus keluar. Lagi semayang dia akan ingat ya Allah dulu. Lagi dia terus dia ada diterima. Ya, kalau selesai sholat harus sambil kau makmum, bagi kumpulan masyarakat yang minta maaf. Semayang ini boleh lagi. Aku dari semayang tak boleh wudhu. Nah ini pun tak sebagian nyusah kau banyak. Ya, jadi syarat sahnya sholat berjamaah hendaklah makmum tak tahu kalau imam batal atau tidak sah semayang. Nah begitu pun ketika kita sholat di sini, sholat kami di mushaf masjid, yang tahu imam itu batal, saya dari semayang kita ningok, yang di sholat pertama belakang imam ini ada risiko ningok, saya bagi imam atau sopan imam ini, oh ya, keningokannya dia tidak boleh dibahas tadi, kan tak sah semayang batal, tak usah dulu orang kami, terus kelas semayang, dia sudah batal, imam itu batal, cuma imam tidak tahu, oh ya di belakang, sudah selesai salah.
Aku melok aku yakin kiblat itu sama, tapi kalau tidak berjamaah melok kiblat situ. Padahal dia yakin kiblat sama. Kalau dia sesuai kiblat situ, berarti kan bukan ada kiblat. Ya. Si A yakin kiblat sebelah kanan, si B yakin kiblat sebelah kiri. Pas saya berjamaah, si B jadi imam. Nah, ketika si B jadi imam, kan dia bilang si B ini yakin kiblat sebelah kiri, si A yakin kiblat sebelah kanan. Si A jadi imam, si B jadi imam. Sah tak si B sembahyang? Sah. Si B memang tepat dalam keyakinan dia ijtihad kiblat ke sana. Si A nya kok tidak sah? Kau kan yakin sah? Kau beda imam salah menurut kau? Itu. Nah, mana kejadian kita sah dua-duanya? Ketika lembek patokan si A sama si B berbeda pendapat. A ngomong kanan, B ngomong kiri. Akhirnya propos pada berjamaah. Si A jadi imam, si B jadi makmum. Nah, ada kiblat yang ditentukan oleh si B. Apa hukumnya? Tak sah. Ngapa tak sah? Jadi kita katakan hendaklah makmum tidak boleh tahu kalau ibu tidak sah sembahyang. Si B kan tak sah sembahyang. Ngapa? Memang si A tidak sah. Si A jadi imam. Ada orang bilang tidak sah dulu. Si A punya pendapat kiblat sebelah kiri, si B pendapat sebelah kanan. Tapos main jamaah. Kalau si B jadi imam, si A belok si B sah, si A tidak sah. Apa dia punya keyakinan kiblat ke sana, ke kiri, bukan ke kanan. Nah, bisa jadi bodohnya tidak sah. Kalau konteks kiblat sebelah kanan, tapi jadi imam si A, bukan si B. Si B tahu, kau melok aku sudah tidak jadi imam ini. Kau melok aku, padahal si A aku kiblat sebelah sana. Dia sebelah sini. Jadi imam si A jadi imam, si B melok bodoh tidak sah. Si A tidak sah karena dia keyakinan kiblat sebelah apa? Sebagai dengan kiblat kau. Yang si B tadi tahu si A tidak sah, jadi imam tidak sah. Kata apa? Jadi tidak boleh kalau bermakmum dengan orang yang berbeda dapat mengikut mengenai ijtihad masalah banu. Ya, ada banu UMP. Saat dia keyakinan ada orang kecil dia tahu ada orang besar. Banu ini salah sikap ada najis. Banu ini salah sikap ada najis. Sikap suci, sikap najis. Wong yang kedua ada teori yang mana yang najis lagi dari pas duduk mereka ini kebatahan. Aku yakin ini, tak yakin ini. Berarti ijtihad dengan lalu-lalu. Yang si A ambil ember warna hitam, si B ambil warna putih. Memastikan ini yang suci di sini. Uji si A bukan ember hitam yang suci. Nah, orang berikut ini berwudu masing-masing. Si A dengan ember hitam berwudu sah dengan keyakinan dia. Si B berwudu dengan ember putih sah dengan keyakinan dia. Nah, keyakinan kita berbeda. Berarti si A nanti wudu kalau tidak sah apa yang najis bagi. Si B ngomong sama si A wudu kalau tidak sah najis bagi. Nah, tidak boleh berjamaah. Posisinya sama dengan kita tadi. Kalau berjamaah bisa jadi salah satu tidak sah atau dua-duanya tidak sah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari Allah, Allah yang itu makmum wujud qadri salat ala jamaah. Kamukin tayammum fi idza istama'a al-fardhu wahid minhum jadi pada Allah sallu faradi. Tak boleh juga kita menjadikan seorang imam yang kita yakini ini imam wajib untuk salat. Misalnya kita dalam perjalanan, pas dalam perjalanan kita punya guru atau punya yang punya pimpinan dari kita ini, dia punya pakaian bernajis, dia punya pakaian bernajis, kita tidak najis, wajib tak salat kita berdua, wajib dia wajib salat, kita wajib salat. Nah, kalau kita ada kesalahan untuk salat, kita salat saat itu langsung sah. Nah, beliau wajib salat tak? Aku ni sahabat najis, wajib salat tetap wajib dan salat waktu waktu. Salat menghormati waktu salat. Wajib qada dia. Karena dia salat darurat, ketika dia salat dengan menggunakan celana, pakaian, sarung yang bernajis. Wajib salat.
selawat itu beli ke apa yang warna apa daging enak untuk makan pagi siang malam seperti kita mampu tahu semulia ini disunahkan ya. Kemudian disunahkan menyayangi anak yatim dengan cara mengusap kepala mereka lebih-lebih. Jangan cuma usap kepala ini tidak ya, usap kepala dikit jadilah lebih banyak ke ini duit dia cuma 10.000 usap bos-bos kepala muda yang di pasar kita sudah buka apa biayanya atau hadis sebanyak itu mengaku dan tempel di tangan kita sebanyak itu apa dan sudah pun usap-usap itu kalau muda itu berbeda ya. Atau sekalian kemudian menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni itu memang sudah dari zaman dahulu. Nah, ini juga salah kita menyikapi tentang hari Karbala. Salah besar kalau Allah itu salah meninggalkan melupakan hari Karbala. Nah, tak kata kita untuk melupakan hari Karbala tersebut. Dan kita bisa apalagi keturunan Habaib, keturunan bukan sudah pernah melupakan itu. Tapi kita tidak untuk melakukan sikap yang salah. Tidak untuk meniru Imam Ali Zainal Abidin, meniru orang-orang salihin, tidak menentang Rasulullah, tidak menolak ketentuan Allah. Nah, salah itu kenapa sampai kita memang itu hari kita dekat ya, nyanyi anak kecil, nyanyi anak yatim. Kenapa? Ingat mereka waktu itu ketika Imam Husain meninggal dunia dan syahidnya Imam Ali Zainal Abidin menjadi anak yatim, maka kita sayangi. Seakan-akan kita menampakkan kalau kita cinta kepada Imam Husain menyayangi anak yatim dan waktu Imam Ali menjadi anak yatim. Nah, yang kata Imam Ali dari apa? Ketika beliau sudah tinggal awalnya bukan menghitung kekuatan untuk membalas dendam dan kaki cintanya sama sekali. Bahkan beliau menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia sajid orang yang hebat sungguh banyak sibuk setiap hari menderma membagikan makanan kepada masakin sampai ketika meninggal dia mendapatkan bekal di pundaknya. Ini yang dilakukan ya. Jadi menyantuni anak yatim. Apalagi kalau anak yatim dari kalau kita anak yatim itu masya Allah jangan salah ya. Kadang-kadang kita anak yatim dan ucap keamanan sampai itu kalau aneh amanapun sampai melanggar sehat jangan memarahi budak yatim kekualan kita salah macam itu. Kalau budak itu hebat yang beranak kita macam itu, anak kita kurang ajar, anak kita nakal, dan dibagi oleh kita sebagai apa yang sakit hati sedih dari Allah anak dia rusak anak kamu baik kalau jadi nah dan boleh kita memang harus mengatakan anak apa terjadi kehadiran aku dan orang yang melindungi anak yatim menjaga orang yang seperti boleh dekat atau sampai akhir tapi jangan salah kalau sampai budak tadi itu mau foto boleh dia nakal tak boleh kurang ajar tak boleh kamu jangan budak yatim itu kaki itu kualat tak kan cerita bukan macam itu kalau dia nakal pakai tapi jangan dikebuki dengan kasar. Dia nak berbuat maksiat tegur, dia tak semayang pakai ya, dia nak maling misalnya pakai. Kadang-kadang kita sampai seakan-akan pasrah itu sudah jadi ucapan umum. Ada budak yatim kita baca lagi gitu. Akal bukan budak yatim itu nakal. Kata Allah ciptakan budak yatim jadi nakal. Kita ni yang yatim nakal sehingga jadi dia melunjak dengan memang itu. Kalau dia memiliki tak boleh tak boleh apa hendak dia minta apa tegur dia kalau kadang-kadang yang merusak dia untuk pelok dia kita tahu dia itu sama dia tidak macam itu kita arahkan soal ulama itu mengumpamakan seperti itu punya gelas kristal itu nak dijaga sekarang jangan sampai kotor tidak sembarangan masuk ke dalam tadi gelas tersebut harus padi yang bagus yang mulia. Nah kalau gelas ini posisinya pinggir meja apa pernah ditaruh dia merintih nak nyampak taruh tidak disambut tidak di taruh di tengah-tengah disimpan kembali di kunci itu caranya. Nah itu adalah anak yatim. Jadi jangan kita salah dalam menyayangi anak yatim itu bukan segala hendak diteror ke segala dia melakukan kesalahan ditalakkan ditudor dia namanya. Kaget ketika dia masih yatim masih lucu memang masih Tuhan lucu tapi pasti sudah balik jadi manja jadi banding lagi macam ya jadi orang nakal kemudian betina dari pokok lagi jadi betina tak benar macam tak akan negara dia masih kecil berbuat salah dia juga gawe apa lakukan tak benar tak minta satu yang tidak dipelok itu salah kan begitu cara menjaga yatim. Tapi kita tahu ni kita dedek kita arahkan kemudian itu untuk
artinya habis itu tahu kan kita tahu di kertasnya. Apalagi kalau sudah dengar pakai istri panjang, istri luas, pakai semangat. Ya, tapi biasanya dia maaf. Anak kadang-kadang sedih gitu. Dia masalah ini bertanya hebat, tapi selain jamaah ada katanya baca Quran dan bukaannya bukan benar. Tapi pas hari-hari itu kok semangat. Enggak, itu walaupun tidak perhatian dari kita orang meninggal selain jamaah terus. Ya, yang tidak